Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Suliska, tempat di mana kita ngobrol santai tapi mendalam, insya Allah. Nah, teman-teman, ini adalah video kelima kali aku bikin video challenge satu minggu, satu kali tag video. Dan ini adalah yang kelima kalinya. Nah, teman-teman, jadi aku di sini bakal membahas tentang sesuatu hal yang insya Allah sangat relate banget dengan kehidupan kita. Apalagi kalian yang mungkin di fase kuliah. Nah, oke, langsung aja. Teman-teman, jadi di sini aku akan membahas sesuatu hal, yaitu adalah focus on your goals. Jadi di sini adalah fokus dengan tujuan kamu. Ini aku membicarakan ini adalah sesuatu hal yang kemarin aku pikirkan, yang aku telaah lagi. Sebenarnya diri aku tuh maunya apa sih gitu. Yang aku pengen dapetin di sini tuh apa gitu. Mungkin sekarang kalian yang nonton di video aku ini ada orang mahasiswa atau teman aku sendiri atau adik kelasku dari pondok pesantren dan ataupun orang tua ataupun keluarga gue tersendiri. Nah, teman-teman, jadi ini adalah perspektif diriku yang kemarin aku mungkin pikirkan lebih detail. Sebenarnya aku tuh maunya apa sih gitu. Nah, pernah nggak kalian kayak udah bikin goals, settingan goals di buku kalian, tapi pas itu tuh udah gak dibaca-baca lagi dan itu membuat kalian jadi kemana-mana, membuat kita kemana-mana. Kita maunya apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang perlu kita tetapin itu ternyata kita tuh sebenarnya maunya apa? Apa yang pengen digapai sama kita? Intinya, kita tuh kerjanya mau apa? Cita-citanya tuh mau apa? Kayak gitu. Kita 5 tahun ke depan itu mau punya apa? Nah, misalkan 5 tahun ke depan itu kita pengen punya saham. Ya, berarti yang kita lakukan ini bukan sesuatu hal yang di luar, tidak membuihkan hal-hal seperti itu loh teman-teman. Kemarin aku lakuin karena ternyata dari pengalaman aku terdahulu. Jadi kemarin tuh aku dulu masa SMA aku orangnya seneng banget buat kayak plan tujuan 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan aku pengen jadi apa, aku mau ngedapetin apa gitu, apa aja yang harus aku dapet. Nah, ternyata setelah aku menulis itu di buku, menulis 100 cita-cita aku jarang banget melihat lagi ke dalam buku itu. Nah, ini yang disebut namanya kita membutuhi repetisi, yaitu ya pengulangan. Kita harus lihat setiap harinya, melihat catatan kita sebenarnya mau apa. Intinya sebenarnya dari hidup ini adalah ketika kita ingin sesuatu hal itu, maka lakukanlah hal yang memunculkan apa yang kita mau gitu. Contoh, kita mau setelah S1 ini, kita pengen fokus buat bisa ke luar negeri, kuliah di luar negeri, dan kita pengen dapat beasiswa. Nah, berarti apa yang harus kita lakuin teman-teman? Yang pertama, kita harus melatih bahasa Inggris kita dari di kuliahan sekarang gitu. Dan tentunya kita nggak juga cuman butuh bahasa Inggris aja, kita juga butuh kontennya, butuh topiknya, apa aja yang bakal dipelajarin di sana. Percuma kita bisa bahasanya tapi kita nggak tahu kita mau belajar apa. Contoh, semisal kita mau kuliah psikologi S2 di luar negeri. Justru yang kita bikin itu ternyata kita tuh harus belajar bahasa dari sekarang gitu. Itu yang aku mau ceritain teman-teman. Jadi jangan buang waktu untuk sesuatu hal yang tidak membuihkan apa yang kita inginkan 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan nanti. Dan itu sangat tidak bermanfaat, aku bisa bilang. Jadi perlunya kita membutuhkan sesuatu hal critical thinking untuk mengetahui apakah itu akan memberikan dampak untuk
cita-cita yang kita inginkan ini 5 tahun ke depan gitu. Dan contohnya satu lagi, kalau kita ikut organisasi, ini aku mengambil pelajaran banyak ya dari organisasi. Gak apa-apa kalian masih bisa ikut organisasi banyak gitu ya. Tapi dulu aku ternyata dari banyaknya aku mengambil organisasi ini, ternyata setelah aku analisis tersendiri, ternyata ini buat apa ya? Ya memang organisasi buat relasi gitu. Dan buat komunikasi kita untuk bisa public speaking dan lain-lainnya. Tapi ternyata jika kita terlalu banyak juga mengambil organisasi, yang kasihan sendiri adalah diri kita sendiri, teman-teman gitu. Jadi tentunya kita harus memperhatikan lebih dalam lagi gitu. Apakah organisasi ini akan bermanfaat untuk kita ke depannya, 5 tahun ke depannya, kayak gitu. Lalu apakah organisasi ini adalah membantu kita untuk membuihkan sesuatu hal yang kita pengenkan, yang kita adakan di 5 tahun ke depan nanti. Nah, makanya itu kita harus fokus. Kalau bisa, ternyata kita harus bikin mind map besar di depan kasur. Itu bukan to-do list ya, bukan to-do list keseharian, tapi itu semacam life goals, mind map gitu. Kita tuh setelah 5 tahun setelah kuliah tuh maunya apa, mau kerjanya di mana, kayak gitu. Ternyata itu harus diperjelas gitu. Dan ternyatanya lagi kalau kita pengen cepet itu terkabul dan kita bisa menggapainya, kita harus memperjelas apa tujuan kita sebenarnya. Seperti itu. Wah, sungguh memang kelihatannya sangat amat ribet dan aku percaya di antara kita masih banyak banget yang kurang fokus. Dan aku setelah menganalisis kemarin dan aku langsung ngerombak diriku sendiri untuk bikin mind map yang besar perencanaan aku setelah kuliah. Aku maunya apa sih? Aku mau kerjanya di mana gitu. Yang pengen aku dapetin setelah 7 semester atau 8 semester, ya maksimal 8 semester gitu ya teman-teman. Mau aku tuh apa sebenarnya? Tujuan aku tuh sebenarnya apa? Ternyata kita belum memperjelas apa tujuan kita. Dan itu adalah sebuah PR untuk kita bersama untuk memperjelas apa tujuan kita sebenarnya. Agar kita terhindar dari sesuatu hal yang kita kerjakan, tapi itu tidak bermanfaat untuk diri kita. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita lebih harus teliti lagi ya. Kalau kita mau mengambil suatu organisasi atau mau mengambil sesuatu hal yang kelihatannya ini populer banget gitu, bikin kita bagus, gitu. Tapi itu tidak memberikan benih buih yang kalian pengen tampilkan di 5 tahun ke depan itu apa? Nggak usah diambil. Dan kita perlu hati-hati gitu terhadap diri kita tersendiri. Apakah kita ingin mengikuti organisasi ini agar kita mendapat sebuah pengakuan? Iya, faktanya memang seperti itu. Apakah kita pengen cuma dapat pengakuan dari orang lain bahwa kita itu bisa gitu seperti ini? Dan pengakuan ini yang dimaksud aku adalah rasa kita kesepian. Jadi kita merasa nggak ada orang yang mengakui, oh ini ada aku gitu. Dan ketika kita pengen masuk organisasi itu, kayaknya di situ aku bakal dianggap deh. Itu lebih teliti lagi dan itu harus dipikirkan oleh kita semua. Dan aku yakin kalian punya perspektifnya masing-masing, punya life goalsnya masing-masing, dan punya tips and triknya masing-masing. Tapi di sini aku nge-share sedikit dari pengalaman aku. Ternyata dari banyaknya organisasi atau apa gitu, ternyata aku pikir aku adalah orang yang hanya ingin
diakui oleh orang lain gitu. Dan itu sangat tidak bermanfaat. Nanti kita ketergantungan dengan orang lain. Kita harus berdiri di pengakuan diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku itu adalah perspektifku, in my opinion, that was my opinion. Jangan khawatir untuk menuliskan kritikan kalian di YouTube ini. Aku akan sebisa mungkin menerima. Dan jangan lupa terus berkembang, terus maju, dan sayangi diri kalian. Dadah, see you. Oh iya teman-teman, jadi untuk video kali ini ini adalah yang terakhir dan aku bakal skip ini sampai 2 bulan atau 1 bulan karena aku ada di fase yang sangat hektik sih. Jikalau aku ada waktu, mungkin aku akan mengupload video lebih edukatif dan kreatif. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.